Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke teman-teman, hari ini saya berada di daerah Dadaha, Tasikmalaya ya. Ya. Tahu Dadaha enggak? Orang Tasik mana? Pasti tahu ya. Ini ada di daerah Dadaha. Pasti Dadaha mah terkenal apa sih? Tempat main ya? Enggak, olahraga. Oh iya benar, olahraga. Tempat main juga ya. Pasti pada tahu. Kalau orang Tasik pasti tahu Dadaha. Kalau aku orang Ciamis jadi nggak tahu. Tapi tahu, kadang tahu. Alhamdulillah aku keluar kandang ya. Biasanya kalau bikin vlog itu di Ciamis. Pasti kalian bosan. Pasti bosan ya. Dan alhamdulillah diajakin sama Ukti ini. Dan ini adalah pertama kali ketemu sama Ukti. Masya Allah sekali, kita ngajak ketemuan. Kita mau berbagi berbagi cerita dan juga kenalan juga. Dan silakan kenalan dulu, siapa namanya? Nama aku Ruli. Ukti Ruli ya. Teh Ruli. Orang Tasik asli. Asli orang Tasik. Asli. Oke, Teh Ruli. Umurnya berapa tahun? 24 tahun. 24 udah nikah? Udah nikah guys. Udah nikah. Kalau aku belum. Enggak nanya ya. Maaf ya. Aku mulai curhat. Ya Allah. Enggak sih. Soalnya ya banyak yang nanya, "Udah nikah apa belum? Nah, kan ini sekarang langsung curhat aja ke intinya. Mudah-mudahan aku cepat-cepat ya. Ya, amin. Ya, tadi segerakan ya. Amin. Doain mudah-mudahan dapat yang cocok ya. Amin. Mudah-mudahan ada ya jodohnya. Pasti ada tuh. Pasti. Oke, jadi di samping kita main, aku mau sharing dong sama Teteh ya mengenai tentang hijrah dan juga cadar. Dan alhamdulillah kita berdua kan sekarang sama-sama pakai cadar. Iya. Ya mungkin Teteh bisa berbagi pengalaman pas pakai cadar itu gimana? Ada pengalaman yang membuat Teteh sakit hati mungkin barangkali. Ada nggak Teh pengalaman yang kayak gitu? Ada sih Teh. Kayak apa misalnya? Ya kayak omongan tetangga itu loh Teh. Tetangga ya, Masya Allah ya, omongan tetangga itu lebih pedas daripada cilok goang. Iya, ngatain apalah kayak ninja, terus dibilang teroris. Sakit hati juga ya Teh. Iya, terus Sempat ngedown juga. Terus kalau anak kecil mah lebih bilangnya apa sih, hantu. Jurig kalau susah. Jurig gitu. Oh, anak kecil. Iya. Kalau anak kecil sih ya, mereka kan belum tahu ya, belum punya mengerti gitu. Belum mengerti, tapi kalau orang dewasa ngomong kayak gitu pasti sakit hati. Apalagi kan kalau misalkan yang bikin sakit hatinya itu dia sama-sama muslim, dia sama-sama Islam, tapi mengolok-olok orang yang bercadar gitu. Iya. Itu pasti sakit hati banget ya. Banget. Ada nggak misalkan pengalaman lain yang sampai dikucilkan mungkin sama orang gitu, sampai kah? Pernah sih Teh. Yang mana? Teman sendiri Teh. Teman sendiri gimana? Ya Mas, aku pernah update ya. Maksudnya kan bercadar juga belum tentu itu suci ya Teh. Kan masih dalam proses betul. Memperbaiki diri, belum langsung yang wah aku langsung ilmunya tinggi gitu loh, pinter. Tapi enggak gitu loh. Aku belajar juga, masih belajar. Semua orang juga masih belajar. Ya terus bilang gini temannya, udah bercadar tapi kok masih menampakkan diri gitu loh. Oh iya. Kalau begitu itu sih ya itu adalah masalah di kalangan perempuan bercadar yang tampak di sosial media. Bukan Teteh aja, bahkan banyak orang yang bertanya ke saya juga, Teh gimana sih cara nanggepinnya orang-orang yang bercadar yang masih suka selfie atau apa? Kalau saya sih mikirnya orang-orang yang berkomentar itu belum tentu tahu proses kita. Orang-orang yang berkomentar itu belum tahu seberapa susahnya kita melawan nafsu sendiri gitu. Orang-orang tuh nggak tahu gitu. Cuma ya kalau aku sendiri sih ya emang baik buat kita ya lakukan. Emang baiknya emang nggak menampakkan diri gitu. Cuma kan kita butuh proses. Iya tuh. Kita butuh proses juga. Ya, nggak instan ya Teh. Iya betul. Jadi ya kalau menurut aku sih ya kita belajarlah sedikit-sedikit gitu. Iya.
Jadi teman-teman, kita yang bercadar itu bukan berarti kita adalah orang yang suci, bukan yang soalim ya. Bukan soalim juga, bukan. Kita tuh sama belajar. Kita tuh Masih sama kayak kalian. ya, sama gitu. Cuma ya mungkin tampilan kita seperti ini karena emang kita mencari ridho Allah kan ya. Dan Teteh emang bercadarnya udah lama? Enggak teh, baru berapa? Baru ada sebulanan lah. 1 bulan, Iya. 1 bulan udah dapet ujian luar biasa ya. Ya emang yang bercadar itu pasti kayak gitu. Enggak lama ataupun sebentar ujiannya pasti ada teman-teman gitu. Baru sebulan, berarti bulan kemarin ya, akhir tahun lah, akhir tahun bulan Desember. Oh iya, baru sebulan, benar. 2 bulan ya teh. Sebulan 2 bulan. Mau 2 bulan lah. Alhamdulillah lagi proses kan, mudah-mudahan dipermudah jalannya dalam berhijrah. Enak kan? Gimana rasanya pakai cadar? Menurut Teteh gimana rasanya pakai cadar? Pertama nyaman ya teh, nyaman. Jadi si lelaki tuh jadi nggak ngegodain gitu loh. Jadi gimana ya, ngerasa agak dihormati gitu loh teh. Jadi nggak dia mah udah gitu, jadi nggak nggak dipandang gimana ya. Betul ya. Jadi kayaknya iya, karena mereka tuh menghargai kita, lebih menghargai kan intinya. Betul. Teteh motivasinya apa sih pakai cadar gitu? Ya pertama karena Allah ya teh. Ya pasti ya karena Allah. Benar. Yang kedua karena aku mau berbuat seperti ini karena mama. Karena mama nyuruh? Enggak. Atau emang keluarganya keluarga Teteh keluarga yang agamis banget? Enggak. Maaf ya teh. Apa? Enggak tahu. Terus kenapa? Karena gimana ya? Karena ingat dosa aja ke mama gitu teh. Ingat dosa ke mama. Jadi pengen nebus kesalahan ya selama mama ada di dunia gitu. Mamanya udah nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan itu teh? Bulan Agustus tahun 2019. Berarti setelah mama tidak ada, kamu berhijrah? Iya. Oh iya. Intinya kamu pengen menebus dosa. Emang dosa kayak gimana sih maksudnya menebus dosa? Emang banyak nyakiti mama, maaf ya? Atau gimana? Pasti banyak ya, setiap orang juga pasti pernah ya. Pasti. Tapi cuma bahasanya pengen menebus dosa itu gimana? Ya maksudnya kan dulu semasa mama hidup gitu lah. Semasa mama masih ada. Aku ngurusin mama sendiri ya teh. Mama sakit. Udah berapa lama sakitnya? Udah stroke udah dari aku SD teh. SD? Iya. SD mau ke SMP. Berarti udah berapa tahun? Lama banget ya? Udah lama banget. Dari SD kamu ngurus mama? Sama ayah berarti? Ayah udah udah pisah teh, udah ninggalin mama. Tapi masih ada? Enggak, udah nggak ada. Iya, udah nggak ada. Oh berarti Teteh ini ya, maaf oh ayah udah nggak ada? Udah nggak ada. Pas dulu masih SD juga? Iya, pas kelas 3 SD. Bapak teh menikah lagi. Menikah lagi. Terus aku kelas 5, nggak tahu kelas 4 meninggal. Terus dari situ mama sakit. Aku kelas 6 mama sakit stroke. Berarti kamu di rumah sama siapa waktu itu? Berdua sama mama. Berdua aja? Iya, tapi kamu dulu urus enggak sendiri? Sendiri. Dulu sempat ada teteh yang sekarang udah nggak ada. Teteh aku yang pertama meninggal juga teh. Aduh, kasihan ya Allah, astagfirullah. Ini kamu ujiannya banyak banget sih. Terus gimana? Ya pas teteh masih ada yang kan ngurusin sama teteh yang udah nikah itu, yang udah punya anak. Udah gitu ya berdua aja lah sama teteh ngurusin gitu. Sama A juga kadang, karena A udah nikah ya, udah di luar kota juga tinggalnya. Jadi kadang ada, kadang enggak gitu kalau A mah. Mama itu parah, pas sakit parahnya pas kamu
Aku SMA. SMA. Iya. Itu tetap masih ngurus sendiri mama. Aku SMA, SMP, teteh meninggal teh SMA, teteh yang yang sama aku serumah yang itu meninggal. Nah, aku berdua sama mama di rumah, terus mama sakit diabetes. Sedih ya teh, ya Allah, luar biasa ya. Jadi sekarang keinginan teteh dengan bercadar seperti ini apa? Maksudnya gimana? Ya kan teteh kan bercadar katanya untuk ibu gitu, untuk menebus dosanya. Apa yang teteh harapkan dari penampilan yang sekarang dan apa yang teteh harapkan untuk ibu teteh di sana gitu? Aku pengennya sih mama tuh di sana bahagia ya teh. Ya, pasti ya. Mudah-mudahan. Udah aku buat sedih, maaf ya. Amin. Kayak apakah ada suatu penyesalan? Iya. Nyesalnya di mana coba? Kan kamu tuh yang ngurus, teteh tuh yang ngurus gitu. Kenapa masih ada penyesalan gitu? Dulu kan ya teh sebelum hijrah kan ya ngurusin mama masih yang labil ya teh, masih anak sekolahan, jadi kadang ngurusin mama tuh kadang ikhlas, maksudnya bukan gitu ya teh, kadang ada ngeluhnya, kadang capeknya gitu teh, pulang sekolah disuruh apa gitu, kadang pernah ngebentak mama, marahin mama gitu teh. Itu tuh yang paling aku sesalin sekarang ya teh. Oh iya. Kalau udah nggak ada nyesel banget. Jadi ngerti ya. Jadi buat kalian mending jaga mama gitu, jangan sampai selagi masih ada. bener kasihan. Insya Allah teteh maaf ya. Tapi itu luar biasa loh pengalaman hijrah, dari mungkin rasa kehilangan juga ya. Dan teteh sekarang udah seperti ini, mudah-mudahan bisa menjadi anak soleha, karena doa anak soleha adalah doa yang diijabah sama Allah, dan doa yang bisa menuntun orang tua ke surganya Allah. Amin ya Allah. Alamin. Ternyata pengalaman hijrah setiap orang tuh beda-beda ya teh. Kadang ada dari sebuah masalah, dan sekarang teteh dari sebuah kehilangan. Itu tuh kayaknya kalau sebuah kehilangan menurut aku tuh nampar banget. Bener gak sih teh? Iya bener. Jadi mudah-mudahan ini buat kalian yang mungkin masih ada orang tuanya, gimana teh bahasanya kalau aku sih masih ada, ya Allah jadi bingung. Ya buat yang masih ada keluarganya, gimana ya, kita ngebentak aja tuh kalau udah nggak ada orangnya, rasanya tuh gimana ya teh, nyesel banget. Nyesel kenapa sih dulu pernah ngebentak mama gitu lah, apalagi sempat buat nangis teh. Itu teh pasti pernah ya setiap anak. Tapi itu yang paling disesalin teh. aku juga pernah ya Allah, tapi mungkin rasanya beda ya, karena masih ada. Jadi beda. Rasanya beda gitu. Aku tuh sering ngebentak mama, sering, bahkan buat mama nangis tuh sering buat dia sakit hati gitu. Cuma ya mungkin rasanya beda karena memang masih ada. Belum merasakan kehilangannya. Jangan sampai ya. Setiap orang pasti ada sih, setiap orang tuh pasti menemukan ajalnya, setiap orang pasti mati, pasti. Karena kita hanya tamu ya teh di sini. Betul. Cuma sikap kita sekarang yang kita ubah ya teh. Jadi sikap kita sekarang yang kita ubah, sikap kita bagaimana ke orang tua kita. Gitu. Berarti teteh, alhamdulillah teteh sekarang udah nikah ya, alhamdulillah gitu. Jadi ada yang nemenin. Mama juga mungkin di sana nggak hariwang ya, nggak hariwang gitu, soalnya teteh udah ada yang nemenin, teteh udah ada yang jaga. Alhamdulillah mungkin suami teteh sayang banget sama teteh ya. Alhamdulillah hiraubil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya juga mendapatkan suami yang segera ya teh. Amin ya Allah, masya Allah. Teteh ada pesan nggak buat perempuan di sana yang mungkin belum berani berhijrah, belum berani bernikah, tapi belum berani, ada nggak pesan-pesan dari teteh? Menurut teteh harus gimana gitu? Ya mungkin
jangan takut ya untuk berhijrah, karena hijrah itu gimana ya, indah gitu teh. Hijrah itu indah. Emang sih pertamanya itu gimana ya, pasti banyak banget ya ujian cobaannya, pasti banyak, pasti ada lah. Tapi kalau udah melewati masa-masa itu tuh rasanya gimana ya, nyaman gitu teh. Nyaman, jadi lebih hidup itu jadi lebih enak gitu loh. Iya. Jadi mungkin hati juga agak tenang ya. Iya, tenang. Tenang banget gitu. Kan banyak ya teh yang kayak katanya teh aku mau hijrah gimana, tapi mereka tuh nggak takut memulai gitu. Takut soalnya takut dibilang ini, baru bercadar udah dibilang teroris atau gimana. Itu teteh gimana tanggapannya pas dibilang teroris, pas dibilang ISIS? Mungkin tanggapan teteh itu kayak gimana? Awalnya mungkin sakit hati ya. Iya, pasti. Tapi teteh pas disebut kayak gitu, teteh langsung gimana? Pernah sempat ngedown juga ya teh. Ngedown. Karena kan kita tuh mencoba untuk memperbaiki diri teh, bukannya sok suci apa gimana gitu teh. Kita cuma sama-sama manusia, cuman yang membedakan tuh penampilan aja ya teh. Cuma penampilan dan pakaian aja. Ya pasti sih banyak orang yang bilang sok suci lah atau apalah. Itu makanan sehari-hari sih buat saya gitu. Apalagi yang baru, biasanya kan yang baru-baru berhijrah itu pasti baper pasti ya kan. Pasti. Jadi teman-teman di sana kalau misalkan mau berhijrah, kalau menurut saya sih mending kalau udah ada niat mau berhijrah maka lakukan. Soalnya kalau niat aja tanpa melakukan itu nggak akan nggak bakal jadi gitu. Kalau misalkan sekarang pengen hijrah tapi kita masih pengen aja nggak melakukan, misalkan nggak pernah pakai kerudung atau apa, itu kan sia-sia. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai cadar, ya udah cadar pakai aja, niatkan karena Allah, bismillah. Insya Allah kalau misalkan kita pengen merubah menjadi lebih baik, insya Allah pasti Allah permudah jalannya ya teh. Amin. Dan teteh kan juga sekarang alhamdulillah nggak sesulit dulu. Alhamdulillah nggak sesulit dulu. Alhamdulillah. Karena hijrah itu berproses. Nah, itu berproses ya. Nggak langsung yang bercadar gitu loh teh. Betul. Nggak langsung. Ya, dan juga kalau kalian pengen berhijrah, bukan berarti kan kalau cadar itu sunnah ya teh. Iya, sunnah. Berhijrah itu menutup aurat itu sebenarnya kewajiban. Iya. Jadi utamakan kewajibannya dulu aja gitu sebelum sunnahnya gitu. Tapi bagusnya dibarengi sama sunnah gitu. Iya. Jadi kalau misalkan belum, yang wajibnya aja dulu ya teh. Wajibnya itu adalah menutup aurat, bukan membungkus aurat ya. Banyak kan yang salah kan? Iya, salah paham. Menutup aurat, asal di kerudung aja. Iya. Itu kan salah juga kan? Iya. Yang bagusnya adalah menutup aurat, menutup kalau misalkan jilbab itu menutup dada. Bagusnya itu pakaian syar'i kan? Iya. Gitu. Kayak gitu teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu adalah pengalaman hijrah teteh ya. Iya. Nanti juga aku bakal diajak main sama teteh. Kita mau kemana sih nanti teh? Kemana ya? Yang ke Masjid Agung ya? Iya, kita ke Masjid Agung. Nanti mau ke Masjid Agung, kita mau ngelihat apa sih teteh? Katanya lagi viral di Iya, Tasikmalaya itu apa sih? Itu pohon kurmanya ada pohon berbuah. kurma yang berbuah di Tasikmalaya. Ternyata Indonesia ada ya pohon kurma yang berbuah. Jadi kita nanti mau ke sana. Oke teman-teman, mungkin itu aja dulu. Mudah-mudahan pengalaman hijrah teteh bisa menjadi inspirasi buat orang. Amin. Bisa menjadi motivasi dan pelajaran juga. Teteh ada pesan nggak buat mungkin mereka yang mereka tuh nggak sadar karena belum merasakan kehilangan sebelum kehilangan gitu. Ada motivasi nggak buat orang-orang? Buat yang masih punya orang tua ya, sayangi orang tua kalian. Jangan sampai nanti menyesal setelah kita merasa kehilangan. Jangan sampai itu ya. Pokoknya yang masih punya, sayangi mereka, jaga hati mereka. Jangan sampai mereka nangis gitu loh. Kalau mereka udah nangis tuh rasanya hati tuh gimana gitu teh. Ya soalnya ya kalau misalkan udah nggak ada pasti menyesal teh. banget ya. Ya Allah,
mudah-mudahan ini juga pembelajaran buat aku sendiri ya. Aku masih suka jahat sama orang tua juga, ya Allah. Itu lagi kalau dari saya, kalau misalkan kalian belum bisa memberikan sesuatu yang istimewa, yang berharga di dunia, maka jangan sampai membebankan dosa kamu di akhirat untuk orang tua, seperti itu. Oke teman-teman, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.